tadi kamu bilang lu ilmu pengasihan tepuk bantal? Iya, Mama kenapa? Oh, Mama pernah denger soal itu. Jadi, bawaan Mama tuh pernah cerita kalau office boy itu pernah naksir cewek. Terus ditolak. Akhirnya dia pergi ke dukun. Sama dukunnya disuruh pakai tumbal. Dia nggak mau. Akhirnya jadi gila, nggak waras. Jadi gila? Iya. Tapi tunggu. Emang pakai tumbal ya? Setahu Lulu sih nggak ada tumbal-tumbalan deh kalau ilmu pengasihan tepuk bantal. Gini aja lu, kalau kamu mau nanti Mama kasih alamatnya, kamu datang aja tanya sama keluarganya biar jelas. Tunggu, maksudnya keluarga juga tahu? Tahu, ya sebenarnya sih mereka nggak suka juga, nggak setuju, tapi orangnya nekat. Heran Lulu. Ya deh nanti Lulu kayaknya harus wawancarain tuh office boy kantor Mama. Makanya lu, kamu itu kalau punya iman harus kuat, harus deket sama Allah. Kalau enggak, ya kayak gini salah jalan akhirnya. Kacau kan? Bener juga tuh Mah. Sekarang itu herannya banyak banget orang karena dia punya keinginan tapi nggak bisa sampai. Dia jadi stres, jadi gila. Jadi dia pengen banget mewujudkannya. Sampai dia harus ngambil jalan pintas dan dia lupa kalau di dunia ini semua itu sesuai dengan kebesaran Allah. Kamu harus sabar ya. Selalu deket sama Allah. Iya Mah, pasti akan selalu deket sama Allah. Nanti lu harus wawancara temen Mama itu ya. Iya. Kok di bawah sih? Mas Junet. Mas Junet. Mas bangun Mas. Ini kenapa sih? Mas. Pergi kamu. Kamu benci aku membunuh bantal sudah membuat manja. Kamu untuk cinta sama orang lain. Tapi kamu tidak begini sama sekali. Iya. Kamu udah pulang? Iya Mas. Tadi Mas kenapa pingsan ya? Iya, tadi aku pingsan. Aku seperti lihat perempuan. Perempuan? Iya. Perempuan itu mukanya sangat mengerikan. Aku rasa dia bukan manusia deh. Mengerikan maksudnya kayak arwah gitu. Ya aku nggak tahu. Dan aku juga nggak yakin. Pas aku lihat, dia nyerang aku gitu. Aku pingsan. Dan aku udah nggak inget apa-apa. Jangan-jangan setan perempuan itu lagi. Far, tadi itu aku mau nyuci bantal kamu yang biasa kamu pakai. Soalnya bantal itu bau banget. Aku minta maaf ya. Bantalnya seperti bau bangkai. Oh iya, aku juga tadi cium kok baunya emang gak enak banget. Mungkin karena lama nggak dicuci kali ya. Cuman udah aku buang Mas. Kamu buang? Kenapa nggak kamu cuci aja? Kan masih bisa dipakai. Enggak apa. Oh iya. Kamu habis ngapain dari gudang? Ini lagi cari ya siapa tahu ada barang yang bisa dijual gitu. Soalnya kan aku perlu duit. Ya buat beli baju baru sama kosmetik aku. Farah, aku minta maaf ya sama kamu. Sebenarnya aku masih ada pegangan uang. Cuman karena rumah kita ini belum bayar listrik. Masih nunggak 2 bulan. Jadi uangnya aku pakai dulu buat bayar listrik ya. Soalnya kalau enggak, nanti kan rumah ini bisa diputus listriknya sama PLN. Kamu tuh ya selalu ada aja alasannya. Mana pernah sih mau ngasih aku uang buat kesenangan aku? Udah minggir.
Mas, ini kopinya. Apaan sih ini? Mas, muka aku panas, Mas. Kamu kenapa sih, Mas? Kamu tuh kalau nggak niat bikin kopi, nggak usah bikinin aku kopi. Emang apa sih, Mas, yang salah dari kopinya? Salah, rasanya kayak air got, tau nggak? Kamu tuh mau ngacurin aku apa gimana sih maksudnya? Ya nggak mungkin lah, Mas. Kamu jahat banget sih, Mas, mikirnya. Aku nggak mungkin setega itu sama kamu, Mas. Jadi istri nggak becus. Mas Aldo kenapa sih? Kayak bukan Mas Aldo. Kau bilang pisah. Farah, salah aku tuh apa? Selama ini aku udah sabar dan pengertian sama kamu. Mas, aku tuh udah bener-bener capek ya. Capek harus menikahi orang melarat kayak kamu. Karena aku udah nemuin laki-laki yang jauh lebih baik daripada kamu. Jauh banget lebih baik. Istighfar, Farah. Apa kamu sudah gila ya? Astagfirullahaladzim. Kamu gak akan pernah bisa ngalangin aku. Kamu gak akan pernah bisa menghalangi aku. Farah, kamu tega ya sama suami kamu sendiri. Aku udah muak sama kamu, Mas. Inilah kalau kamu jauh dari rasa bersyukur. Kamu sudah digelapkan oleh dunia. Istighfar. Dok. Mas, kamu serius sama bercanda sih, Mas? Mau nikah lagi? Serius? Aku serius, aku mau nikah lagi. Gak, Mas. Aku gak mau kamu nikahin sahabat aku sendiri, Mas. Aku gak mau. Dengar, setuju nggak setuju, suka nggak suka, aku akan tetap nikah sama Farah. Dan dia akan aku bawa ke rumah ini, ngerti? Mas! Ya Allah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, udah Balkis lo, ya ampun. Pak Kiai ada nggak? Pak Kiai, ngapain nyari Pak Kiai? Nyari Andra aja nih, Andra udah depan mata. Apaan? Orang aku nyari Pak Kiai. Nih, aku bawa pesanan Pak Kiai. Wih, apaan ini? Makanan? Walah, kamu beli di mana? Baik banget sih. Beli. Aku masak sendiri. Gak percaya, emang Balkis bisa masak? Dibelin ah. Udah Pak Kiainya ada apa enggak? Ada di dalam, emosi mulu. Lihat dong, isinya apaan sih? Ih, tadi katanya aku nggak bisa masak. Sekarang mau tahu isinya apa? Jangan pelin-pelan dong jadi cowok. Ya gila, sensitif amat. Ya udah sini, kita anterin ke Pak Kiai. Jengkol ya? Ayo sini. Saya mau diapain, Mas? Atas saya. Kamu akan jadi makanan untuk semua budak-budak saya. Karena mereka semua tuh udah kelaparan. Jadi ya, dengan berat hati saya harus jadiin kamu makanan untuk mereka. Selamat ya.
kita akan nikah. Ya udah, aku juga janji aku akan segera mengurus perpisahan aku dengan Junet. Kalau kamu ngurusin perceraian sama Junet dulu, yang ada lama prosesnya. Kita nikah dulu aja. Masalah kamu cerai sama Junet tetap sambil jalan kok. Emangnya bisa gitu ya, Mas? Apa sih yang nggak bisa diberesin pakai uang? Ilmu pengasihan tepuk bantal itu memang luar biasa. Sekarang Mas Aldo nafsu banget nih, pengen segera nikahin aku. Sahabat macam apa kamu? Mas! Kamu tuh nggak boleh kasar sama Farah ya. Dia itu masih istri orang, Mas. Kamu kemana belain dia sih? Farah emang masih istri orang, tapi mulai saat ini dia tinggal di sini sama aku. Mulai saat ini dia tinggal di sini sama aku. Kalian tuh berdua emang gak takut dosa ya? Ya udahlah, Lus. Mungkin emang ini udah takdir aku. Ya udah, kamu terima aja. Sakit jiwa kamu, Farah. Os, pinggir, Os. Mas! Mulai sekarang ini bakal jadi kamar kita. Terus nanti Lucy tidur di mana, Mas? Farah! Keluar kamu dari rumah aku. Mas, Keluar! Dos. Kamu keluar ya? Mas sakit! Lucy, kamu dengar ya? Kalau kamu masih nggak mau nerima keputusan aku, kamu silakan keluar dari rumah ini. Sini, ayo. Mas! Sini. Mau gue aja lo. Assalamualaikum, Pak Justin. Pak Justin, Bang Gatot, mohon maaf nih sebelumnya. Lihat Farah istri saya nggak ya? Pak, enggak, Net. Emangnya Farah nggak ngomong mau pergi kemana, Bang? Itu dia. Itu dia, Bang. Dia kagak pamit sama saya. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya saya mau cerita tapi nggak ada maksud buruk, cuma ya saya sama Gatot pernah lihat Farah jalan sama laki-laki lain. Tapi kita berdua nggak tahu siapa itu laki-lakinya. Ya kelihatannya sih agak maaf mesra. Ya kita cerita begini bukan apa-apa, niatnya baik kok supaya kamu bisa menyelesaikan masalah di rumah tangga kamu. Sebenarnya saya sudah paham laki-laki itu siapa. Dia itu suami dari sahabatnya sendiri. Terus tindakan kamu gimana? Pak Justin, rumah tangga saya diambang kehancuran, Pak Justin. Bang Gatot. Ya, mohon maaf nih Bang. Kalau bisa, ya dibaikin dulu dong, omongin dulu. Sayang, kita ingat waktu ijab kabul. Udah Bang, saya sudah berkali-kali ngomong sama Farah. Tapi memang dia bersikuku untuk menikah dengan suami dari sahabatnya sendiri. Sini. Mas! Sini. Astagfirullahaladzim, Mas! Mulai sekarang kamu tidur di sini. Mas! Kamu sadar, Mas? Kamu mata hati kamu tuh udah terpengaruh sama pengaruh setan, Mas! Aku tuh cinta sama Farah, Lus. Gak, kamu bohong! Demi Tuhan. Kau harus siapkan jantung untukku. Harus. Kalau kau tidak menyediakannya, aku akan kembalikan laki-laki itu kepada istri saya. Jamkan itu. Enggak! Farah, Farah, kamu kenapa? Kamu sakit?
Nggak enak badan? Hah? Kenapa kamu pusing? Kenapa sih kamu? Ayo bangun. Kamu tiduran deh, tiduran. Ayo. Duduk, oke? Hah? Kamu kecapean kali. Farah, aku bersumpah, aku nggak akan membiarkan kamu merebut suami aku.